Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart Podcast, Smart Innovation for Seluruh Smart. Hari ini spesial banget. Saya sebenarnya jujur agak deg-degan. Kenapa? Karena ini termasuk top 5 pencarian top 5 ya di Kementerian Agama Kabupaten Indramayu. Pasti ini yang paling banyak dicari. Siapa lagi kalau bukan si dua-duanya Bapak Analis SDM Aparatur. Yang pertama, jeng jeng jeng, langsung kita hadirkan. Ini Bapak, ini nyebutnya Bapak ABC boleh Pak? Oh salah nggak? Ini Bapak Andi Bakti Cahyono SE. Kemudian yang di sebelahnya yang ganteng ini adalah Bapak Iriansah FY gitu. Selamat siang Bapak semuanya. Selamat siang. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh dong kenalan dulu ya. Kita tuh sebenarnya cuma tahu namanya Pandi, Pak Ian, nggak tahu orangnya yang mana, seperti apa gitu. Kemudian boleh sambil cerita bisa perjalanan karirnya bapak-bapak yang keren ini bisa sampai ada di tahap ini. Siapa tahu kita sambil belajar juga, Pak. Silahkan Pak, dimulai dari siapa dulu? Pak Andi dulu? Terima kasih Bu Evi ya. Iya. Nama saya Andi. Kalau di sini ada yang manggil ABC, ada. Tuh bener. Kan betul banget namanya ya Papas ya. ABC gitu. Kalau ada lagi yang itu mah lingkungan tertentu ya. Lingkungan teman-teman dulu lah. Ini cuma di sini di spillnya nih sedulur semua. Apa tuh Pak? Panggilannya tuh Carlos. Jauh Pak? Saya waktu kuliah tuh, Heeh. kan punya teman-teman kos tuh main bola ya. Heeh. Saya dulu Main bola? ya Oh, hobi main bola Pak? di itu aja di antar teman-teman aja. Oh, oke. Kebetulan waktu itu kan rambutnya botak. Oh gitu. Terus kayak pemain Brasil, Roberto Carlos namanya. Jadi dipanggilnya Carlos, tapi itu hanya antara teman-teman aja gitu ya. Jadi kalau pengen boleh panggil Bapak Carlos gitu ya. Makanya itu. Saya itu CPNS itu tahun 2005. Kemudian dulu di seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam atau seksi Mapenda dulu tahun 2005. Kemudian perjalanan waktu kita masih di kantor juga sih sampai 2014 saya pindah di seksi, bukan di seksi ya, di Subbakti Kepegawaian 2014 sampai dengan sekarang. Kemudian saya diangkat atau dilantik menjadi analis kepegawaian tahun 2021. Oke. Kemudian tahun 2024 nomenklaturnya itu berubah. Tadinya analis kepegawaian, sekarang menjadi analis SDM Aparatur. Tapi sama aja ya Pak? Sama. Nomenklaturnya itu yang berubah. Tapi tunjangannya juga berubah. Oh asik. Tadinya grade 8, grade 9, jadi grade 10. Wis mantap. Oke, silahkan berikutnya. Oke, selamat siang Mbak Evi, Bu Evi. Selamat siang. Iya Bapak. Terima kasih, saya juga akan memperkenalkan ya. Tadi sudah diperkenalkan tentang riwayat dari teman saya Pak. Luar biasa. Dan juga saya memperkenalkan diri, nama saya adalah Iriansah, seperti apa yang pernah diperkenalkan oleh Bu Evi. Kalau untuk nama saya itu sebenarnya nama dari pembina orang tua ya. Itu pembina orang tua itu ya. Nggak bisa request Pak. Nggak bisa request. Kalau bisa request mungkin namanya pengen yang kiri-kirian gitu kan ya. Cuma saya pernah bertanya kepada orang tua saya, kenapa nama saya itu ada Iriansah gitu kan. Kata orang tua, ceritakan kata orang tua itu kan, katanya pas itu kejadian perang antara Irak dan Iran seperti itu. Dan juga saya memang kebetulan turunan Singapura ya. Betul ya. Kalau ibu saya itu dari Singaraja, bapaknya Singajaya gitu seperti itu. Dan Oh sama-sama singa, dua singa. Iya, saya pengaruh. Kalau untuk rekam jejak sejarah terkait masalah karir, saya diangkat CPNS tahun 2014. Oke. Melalui proses yang tidak mudah, gitu kan, karena juga kita melalui proses yang sangat luar biasa, gitu, berliku. Mulai dari pengangkatan dari honorer, kemudian di Kawa Kecamatan Sindang, kemudian juga diangkat juga tahun 2014 di Kawa Kecamatan Sindang. Kemudian saya diberikan amanah yang lebih, saya dimutasi pada tahun 2018, yaitu di kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu. Di bagian pertama adalah di bagian Subbat, tapi bagian umum.
Kemudian pada tahun 2019 kita juga diberikan amanah kembali untuk dipercaya untuk membantu di bidang kepegawaian, dan akhirnya kami ikut uji kom bersama teman saya yang luar biasa ya Pak Andi, yaitu pada tahun 2021 ya Pak Andi ya, untuk uji kom untuk mengikuti uji kompetensi agar untuk masuk ke analis kepegawaian. Dan akhirnya kita sama pada tahun 2024 kita sama ada perubahan nomenklatur menjadi analis sumber daya manusia. Apa itu? Tapi sama ya Pak? Sama aja. Antara Pak Andi dengan Pak Irian ini tupoksinya sama? Sama. Oh, tupoksi mungkin agak Beda. beda gitu kan. Kalau Pak Andi kan ada senior saya seperti dia. Makanya kalau bicara tunjangan dia lebih gede gitu kan. Saya masih stagnan di grade 8, Pak Andi udah Seniornya nggak enak ya Pak, tapi ngomongin tunjangan enak nih. Iya. Kalau ngomongin tunjangan, kalau ngomongin senior agak Kalau untuk masalah pekerjaan kita berbagi lah seperti itu ya. Tapi kalau untuk masalah tunjangan dia nggak mau berbagi gitu kan dia. Oke. Nggak akan pasti ya Pak ya, kecuali sedikit-sedikit lah. Tapi nggak ada yang bercanda. Tapi Pak sebenarnya kalau bagian kepegawaian itu apa sih Pak, tupoksinya apa gitu? Kalau di Kementerian Agama kayak masih orang tuh masih abu-abu gitu. Silakan Pak, ini yang mau menjawab? Saya jawab ya. Mhm. Tupoksi kepegawaian itu sebenarnya banyak ya. Mhm. Kalau kita sebenarnya mengurusi pegawai dari lahir sampai dia meninggal Mhm. atau pensiun. Jadi mulai dari rencana pengadaan CPNS atau P3K yang sekarang lagi rame nih. Kemudian sampai ya dia mengalami pensiun atau meninggal. Oke, dimulai Dan- dari awal iya. ya Pak ya. Dan di antara itu, di antara pengadaan yang sampai meninggal tuh atau sampai pensiun kan ada kenaikan pangkat, kemudian ada lagi ya kayak dapat penghargaan Satya Lencana, atau di kemudian hari dia dapat KGP, kenaikan gaji per tahun. Masya Allah, geleng-geleng ini saya banyak. Kemudian barangkali nanti dia mendapat pola karir, misalkan mengikuti asesmen untuk menjabat menjadi jabatan eselon 4 misalkan, dia harus ikut asesmen, atau dia ingin menjadi kepala KUA, dia ikut asesmen menjadi calon kepala KUA. Begitu juga dengan asesmen calon kepala madrasah. Pokoknya di antara itu banyak sekali dapat, pokoknya mulai dari kita pengadaan CPNS atau P3K sampai dia meninggal atau pensiun. Masya Allah, semuanya pokoknya Semuanya ya. diurus. Ini bagian kepegawaian yang mengerjakan ya Pak ya. Emang semuanya ada berapa Pak squadnya Pak? Skuadnya itu ada 5. 5, Ada 5. menangani berapa Pak? Semuanya di Jadi, Kementerian Agama ini. Kita sudah bagi Bukan habis agama ya. yuk. Sudah bagi habis ya. Kita ada 5 orang nih. Analis SDM operator. Kenalan dulu dong Pak, boleh 5 tuh siapa aja? Boleh. Yang pertama yaitu Pak Iriansyah ya. Analis SDM operator ahli pertama. Kemudian kami analis SDM operator ahli muda. Kemudian Ibu Junita. Ibu Junita itu menangani masalah perdiklatan. Oke. Ya, kemudian masalah pensiun, kemudian aplikasi SIMDiklat namanya. Masya Pokoknya Allah. di Bu Cinta itu ngurusi itu. Sama satu lagi yaitu KP4. KP4 itu masalah susunan keluarga. Misalkan ada susunan keluarga dan ibu, kemudian anak-anak supaya digaji itu masuk semua itu bisa diurus di situ. Kemudian Pak Mustaqim. Pak Mustaqim itu khusus menangani absensi pusaka. Jadi segala macam persoalan tentang pusaka nanti bermuaranya itu ke Pak Mustaqim. Beliau ya. Kita juga menerima konsultasi soal pusaka ini sebagai koordinator. Kemudian yang terakhir yaitu Ibu Resa Nur Rahmat ya, namanya. Dia khusus mengurusi tentang cuti pegawai. Kemudian masalah apa itu Pak? Biasanya KGP. KGP, Karena kan jadi masalah KGP pegawai yang tiap 2 tahun sekali itu kita dapat. masalah cuti juga izin untuk ASN. Ya itu. 5 orang, Kemudian sisanya kita berdua. saya yang bengong jadinya. 5 orang. Iya. Sedangkan PNS dan P3K-nya Ada lebih dari 1.000. 1.000 lebih. 1.000 lebih. Pak, Jadi itu kalau apa rahasianya Pak? Itu kan banyak banget, ini cuma 5 orang, gimana Pak? iya, Pasti tantangan besar banget ini. dilihat dari segi kerjaannya mah emang berat ya. Udah kayak Power Rangers kan jadinya bener.
Tapi alhamdulillahnya ya kita karena atas pimpinan Pak Subakteus sebagai pimpinan kita ya, Pak Kepala Kantor, kami insya Allah di kepegawaian itu solid. Jadi jika ada suatu pekerjaan, misalkan kayak kita yang kemarin kita lakukan masalah verifikasi ketiga CPN yang di embarkasi haji itu, kita berangkat semua, lima orang itu, ditambah lagi meminta bantuan dari teman-teman di daerah ya. Itu, insya Allah kita solid lah untuk menyelesaikan itu ya. Sejauh ini Waktunya tuh terbatas kita ya. Waktunya tuh ya kadang orang lain udah pulang, kita masih di iya, kantor, dengan ya. waktunya juga pasti sedikit, orangnya sedikit. Sejauh ini tantangannya bisa melewati semua ya Pak ya. Selalu bisa. Berlima gitu, nangis, sedih. Oh enggak ya, enggak nangis ya. Happy terus gitu ya. Kalau untuk Oke. nangis mungkin nggak langsung di situ ya, tapi mungkin di rumah gitu. Paling goblin di rumah. Iya, bukan kita yang mau nangis tapi Waktunya sih. waktunya harusnya Susah banget sih, tapi enggak ya Pak ya. Tuh, tapi Yang di rumah pun paham dengan tugas yang diemban oleh bapak-bapak ini. Tapi kita ngobrolin yang lagi hot, lagi seru tentang CPP. Ya Pak ya, sekarang per tanggal 4 kemarin ya sudah submit semuanya. Ini kira-kira setelah ini prosesnya ngapain tuh Pak? untuk terkait masalah CP3K ya, dan juga kita juga alhamdulillah masuk untuk ke Kabupaten Derma itu sangat masuk 3 besar atau 5 besar itu. Banyaknya. Ya banyaknya ya, ada sekitar 357 gitu. Masya Allah. 357 yang harus kita biaskan semuanya. Dan juga kita minta doanya dari teman-teman yang ada di daerah juga, mudah-mudahan kita bisa mengawalnya dari kepegawaian, bisa mengawal itu sampai keluarnya SK. Kalau kemarin kita dari tanggal 4 sampai tanggal 20 itu kan untuk proses submit ya, maksudnya untuk pendaftaran, pembuatan akun dan juga situs pemutaran. Dan sekarang dari tanggal 21 sampai dengan sekarang itu lagi proses untuk verifikasi. Oke. Dan kalau kita lihat dari jadwal yang ada, ya, itu tanggal 10 dan tanggal 11 adalah pengumuman terkait masalah lulus dan tidak lulusnya berkas yang telah kita ajukan. Dan kembali lagi kita juga minta doanya ya mudah-mudahan semuanya diluluskan seperti itu sampai mereka mengikuti ujian, dan setelah ujian kemudian sekarang kalau sudah dari tanggal 10 sampai 11 itu pengumuman berkas, kemudian setelah itu ada masa sanggah. Mudah-mudahan dari Kabupaten Indramayu non ASN atau juga THK2 tidak ada yang disanggah, semuanya mulus, lancar jaya gitu kan. Sampai proses selanjutnya yaitu proses untuk mengikuti ujian, dan mudah-mudahan juga di ujian juga dimudahkan sehingga bisa menerima secara keseluruhan. Oke. Kira-kira sejauh ini Pak, kalau masalah berkas apa sih yang kira-kira bisa membuat gagal gitu? Sebenarnya kita juga tidak intinya itu kan. Kemarin kita melakukan pendampingan. Masya Allah. Selain karena ada kewajiban juga kita ada kepegawaian pengen menginginkan Indramayu itu maksudnya tidak ada masalah gitu kan. Amin. Kita selamatin selama 4 hari, itu 2 hari ketika pembuatan akun dan juga kemudian 2 hari ketika mau submit. Selain itu juga sebagai proses agar menghindari sesuatu yang tidak diinginkan, menghindari masalah-masalah yang tidak diinginkan, kita membuat grup WA gitu kan di situ. Sehingga ketika ada permasalahan yang maksudnya tidak bisa kita bahas ketika pendampingan di aula, di kantor itu kan, kita bisa melalui komunikasi itu melalui grup WA tersebut. Sehingga ketika ada permasalahan kita langsung jawab. Kalaupun kita tidak langsung jawab, kita juga ada yang lebih tinggi, kita konsultasi juga. Oke, jadi benar-benar didampingin, Benar-benar benar-benar ya Pak, dari 1000 orang gitu juga. Kemudian ini juga 300 juga benar-benar didampingi. Harus kasih aplaus ini, beneran keren banget ya, ampun. Kita ngomongin tentang disiplin pegawai nih Pak. Sejauh ini nih untuk disiplin pegawai, kemudian untuk cuti pegawai itu gimana tuh kebijaksanaan kalau dari UP? Bagian kepegawaian. Kalau cuti kita, kalau dari kepegawaian itu kalau melaksanakan sesuatu itu pasti ada dasar hukumnya ya, termasuk cuti, termasuk disiplin pegawai ya. Kita semua ada dasar hukumnya. Termasuk untuk cuti ya, cuti itu kalau nggak salah ada KBKN nomor 24 tahun 17 ya. Kemudian masalah disiplin pegawai kita punya aturan baru ya, PP 19 tahun 2021. Pokoknya kalau kita dari kepegawaian jika melaksanakan kegiatan, melaksanakan sesuatu pasti kita ada dasar hukumnya. Dan untuk cuti itu kita ada macam-macam cuti ya, kayak cuti tahunan gitu. Cuti haji ya Pak. Cuti haji bisa, cuti bisa cuti umroh, kemudian cuti melahirkan ada,
kemudian cuti Alasan penting. bisa, dan itu ada mekanismenya sendiri. Silakan kita pengen cuti, mengajukan, kita harus ada pelaporan lah supaya kita bisa proses. Insya Allah nggak akan lama lah prosesnya ya. Kemudian masalah disiplin pegawai ya, kita juga pernah ya menangani ya pegawai itu kan ya semuanya lurus semua ya, kadang ada yang belok gitu. Ada yang belok, Ada yang pusing, ada yang ini macam-macam Pak, ada yang betul. laporan, ada yang tertangkap di medsos, kadang itu ya kan. Oh itu juga sampai di ini ya Pak? Namanya dumas ya, namanya Oh, pengaduan oke, masalah. krusial berarti ya. Kalau sampai medsos sampai kan tuh semua orang mengetahuinya. Oke. Ya kita biasanya kita akan proses tuh, kita akan lapor, kita akan panggil ya, kita BAP sesuai dengan Yang berlaku lagi ya Pak. sesuai pelanggaran yang dilakukan. Nanti setelah itu baru ada semacam apa namanya, semacam penasehatan ya buat waktu BAP nanti untuk masalah apa namanya, masalah hukumannya atau apa tuh, kita mengajukan ke PP 94 tahun 2021. Sampai hafal semua undang-undang. Saya yang dengernya aja sampai pusing. Pegawai harus apa? Harus hafal. Iya. Mau nggak mau berarti ya Pak ya. Harus ngapalin juga ya. Ya, Oke. semua kayak P3K pengadaan P3 serunya ya. Pengumuman dari Sekretariat Jenderal tuh. Harus hafal juga. Berarti setiap ada yang baru harus hafal lagi, harus ngerti lagi ya Pak ya. Kita harus, ya itu kan pentingnya literasi tuh, membaca tuh. Masya Itu kita Allah. tuh. Jadi setiap hari itu harus kita update pengetahuan kita, masalah peraturan, masalah undang-undangan, karena itu menjadi bahasa kita untuk langkah. Karena kalau itu salah jalan kita bisa Berat. Iya, bisa Berat, balik. berat. Nah, iya, betul. Ini nih paling banyak yang ditanya nih Pak tentang kenaikan pangkat. Ada kebijaksanaan apa? Kemudian bisa disebutkan Pak untuk timelinenya kapan aja gitu. Jadi kenaikan pangkat itu ada dasarnya ya, ada dari PKN itu ada. Jadi sekarang periodisasi kenaikan pangkat dalam 1 tahun itu ada 6 kali. Oh, Masya Allah, keren. Tadinya kan cuma 2 kali, bulan April sama Oktober ya. Sekarang ada 6 kali periode, yaitu bulan Februari, kemudian bulan April, kemudian Juni, Agustus, kemudian Oktober, dan Desember. Jadi jika misalkan gagal di Bulan gagal ya, Februarinya bisa ke ininya gitu ya. jadi jedanya itu nggak terlalu lama. Di samping itu juga sekarang naik pangkat terus gampang. Sebenarnya ya Pak. Gampang. Kan ada 2 ya. Pegawai yang struktural, ada yang fungsional. Kalau struktural tuh dia akan otomatis 4 tahun tuh. 4 tahun akan naik pangkat. Dan perlu diketahui juga bahwa kenaikan pangkat itu bukan hak ya. Itu adalah penghargaan. Oke. Penghargaan yang diterima oleh pegawai negeri sipil. Jadi untuk yang tadi saya bilang ya, bahwa yang struktural itu 4 tahun tuh pasti dia akan naik, kecuali dia ada hukuman disiplin atau disebutnya UPIS ya, tapi ada penundaan tuh biasanya begitu. Kalau nggak ada apa-apa, selama dia bekerja dengan baik, Terus gitu ya Pak. terus nah UPIS bisa 4 tahun sekali dia naik. Nah untuk yang kedua yaitu untuk fungsional itu kredit ya. Jadi dia kalau sudah memenuhi kredit yang ditentukan, dia akan bisa mengajukan kenaikan pangkat. Dan sekarang juga gampang lewat aplikasi e-kinerja namanya di angka kredit tuh. Jadi dia tinggal mengisi di situ prosesnya tuh. Jadi sudah otomatis ya Pak, nggak usah lagi paperless lah ya ibaratnya ya. Iya, Sudah nggak usah lagi. Dulu kan kalau kasir fotokopi sampai 1 juta gitu tuh. Sekarang mah insya Allah kayak begitu ya. Iya. Kita hanya butuh
Kalau ada file PDF-nya bisa dikirim file PDF-nya. Sekarang zaman canggih ya, nggak perlu ini, nggak perlu datang ke sini, berarti jauh ya kasihan ya, misalnya dari Orgelis atau dari Kalimantan atau dari Kerangkeng ujung timur, itu kasihan tuh. Apalagi kalau kita di sini nggak tahu, aduh udah gitu udah kasihan lah harus pulang lagi. Iya, Karena kalau ini kan tinggal ada komunikasi isi aja gitu ya. Oke. Nah, untuk lebih teknisnya nanti Pak Ian yang bisa Iya, menjelaskan. boleh Pak, ceritakan Pak. Teknis. Ini kayak banyak fansnya Pak, apalagi tentang kenaikan pangkat kayak udah pasti nih. Tapi jangan lupa subscribe dulu, like dulu, komen dulu, bapak-bapak yang keren ini biar semakin semangat juga ya Pak. Ya Pak, silakan Pak. Ada satu kejadian lucu ya terkait masalah kenaikan pangkat itu kan. Aduh, boleh nih. Iya, maksudnya itu pemberlakuan yang untuk yang 6 periode kan dimulai dari 1 Januari 2020. Kalau sebelumnya kan biasa yang periode kalau di Oktober ya di April kan seperti itu. Karena 2 kali sih ya Pak. Untuk awal-awal sih mungkin mereka merasa kaget juga sih gitu kan karena masih belum paham terkait yang periode yang nah ini. Cuma ketika kita sosialisasikan ya insya Allah semuanya akan dimudahkan juga ya. Ada satu kejadian itu kan ketika saya mencoba untuk menginformasi, Pak, Bapak sudah ada pangkat ini, silakan langsung diberkati di bawah itu maksudnya. Itu juga kalau kita minta diberkati berarti ada sesuatu yang kurang. Di sini kita tidak ada seperti itu. Kayak diberkati film kami tidak ada. Kemudian juga diberkati digital kan ada berkati digital juga tidak ada. Baru kita minta dia bawa itu berkasnya. Kemudian saya serahkan SK-nya. Berkasnya baru dulu, kok SK sudah ada. Oh, luar biasa kan seperti itu. Itu gimana itu Pak? Jadi kan sudah bayar proses itu sebelumnya gitu kan seperti itu. Ketika kita meminta ternyata datanya sudah ada. Semua kita kan Dan dia maksudnya beliaunya tuh nggak secepat itu gitu ya Pak ya maksudnya ya. Betul. Makanya juga saya ingin juga maksudnya orang untuk yang AS yang ada di daerah. Jadi kita meminta informasi terkait data yang lainnya kalau bisa sih respect juga cepat gitu kan. Karena kita pengennya cepat gitu seperti itu. Emang kalau dulu sampai berapa lama gitu Pak mekanismenya biasanya kayak Kalau masalah yang dulu ya mungkin karena itu juga sama sih bertautan dengan ini dengan periodisasi. April ke Oktober itu berapa bulan? Berarti kalau April nunggu Oktober lagi gitu Pak? Betul, pemberkasan. Biasanya itu 3 bulan, 3 bulan. Gitu. Sebelum diberkati gitu kan. Berarti kalau di April berarti Januari sudah mulai masuk. Oh gitu. Kalau di Oktober berarti di bulan ini Agustus atau di bulan Juli sudah berkati. Oh oke. Berarti termasuknya cepet ya Pak. Berarti periode kemarin ada dong yang Oktober. Sudah ada. Ada. Berarti kalau seandainya lulus di Oktober itu? Kalau lulus di Oktober berarti sebelumnya untuk pemberkasannya biasanya sama sih 3 bulan. Cuma biasanya contoh sekarang kita kan sudah Desember sudah. Kalau Desember sudah expired maksudnya sudah jalan gitu kan. Dan kita kan nanti di tahun 2000 kan ada yang namanya di pas periode awal yaitu di bulan Februari tahun 2025. Nah, berarti mulai dari sekarang dari mulai November gitu kan. Kita progres sampai akhir di bulan November sampai tanggal 31 November itu kan. Itu udah masuk di WordPress itu kan. Itu semuanya adalah hasil dari scanner dari file kepegawaian yang harus kita upload gitu ya. Kemudian dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 15 Desember itu mulai progres untuk yang si ASN. Maksudnya kita memadupadankan dan juga maksudnya untuk kalau ada sesuatu yang kurang terkait masalah jabatan itu harus disesuaikan dengan CSN. Itu pasti langsung dihubungi juga sama bapaknya ya? Enggak. Kalau itu bagian kita seperti itu. Kalau memang ada berkas yang kurang kita bisa dihubungi kalau tidak ada. Karena pas ini juga khususnya untuk yang iya betul untuk masalah kenaikan bakat sebenarnya hampir sama antara reguler ya, struktural, pelaksana dengan yang fungsional. Kalau dulu biasanya untuk yang fungsional lebih cepat, bisa guru bisa 2 tahun 3 tahun bisa naik pangkat. Sekarang hampir sama. Kan sekarang sudah menggunakan yang namanya aplikasi kinerja dan semua juga berbasis SKP ya. Ketika SKP itu dinilai tiap akhir awal tahun, kemudian langsung dikonversikan untuk menjadi pak konversi seperti itu. Dan untuk nilai koefisien untuk fungsional yang dari ahli pertama itu nilainya di 12,5. Sedangkan bagi yang di muda itu 25 nilai per tahunnya. Contoh misalkan dari 3B atau juga dari 3C ke 3D ya. Berarti kan itu membutuhkan sekitar 100 angka kredit itu kan. Itu bisa ditembus selama 4 tahun. Karena nilai koefisien per tahun untuk SKP atau juga pak konversi itu adalah 25. Jadi 25 menjadi 9 4 tahun. 25 kali 4 kan 4 tahun. Sebenarnya sudah dimudahkan, enak sebenarnya, simpel gitu kan. Kalau dulu kan biasanya kalau yang pangkat khususnya yang ke-4B, ke-4C itu kan mereka beban. Harus bikin KTI dan juga yang lainnya. Sekarang sudah dimudahkan. Dimudahkan. Jadi mau ya. Harus gitu. Cuma sekarang menjadi problem adalah masalah ini. Banyak yang belum ini mendapatkan pak
integrasi dan kita juga lagi masih proses ya kan. Proses kan permasalahannya apa? Karena di My ASN atau di ASN itu masih bermasalah jabatan. Masih yang menggunakan guru pertama atau juga guru muda. Itu harusnya guru pertama. Kita harus diremajakan dulu datanya di ASN. Dan mudah-mudahan tahun sekarang itu semuanya selesai sehingga tahun depan tidak ada permasalahan dan bisa yang naik pangkat bisa. Kemudian iya, kalau dulu biasanya kalau naik pangkat datang ke kita dihitung, minta dihitung Pak, udah bisa belum? Kalau sekarang mah bisa dihitung sendiri, udah iya. Di rumah. Iya. Pak itu Iya hitungin betul, ya hitungin. bekasnya di bawah ya Pak. Ya Allah kebayang. Iya. Jadi kalau sekarang mah kalau kita misalkan bisa dan tidak naik pangkat, itu setelah Pak itu dikonversi. Oke. Ketika Pak itu dikonversi, kemudian ada notifikasi di bawah, ada catatan dapat dipertimbangkan untuk naik pangkat ke contoh 4C atau juga 4. Ada di bawah nih, berarti kalau sudah itu tinggal ajukan aja. Oh gitu. Pak, Jadi sudah otomatis sudah digital. otomatis. Jadi mau nggak mau pun untuk para pegawainya ya harus ini ya Pak, untuk ASN harus mau nggak mau harus digitalnya juga harus jalan. Betul. Gitu, jangan sampai ketika buka laptopnya aja ingin jangan. Itu kan Nggak boleh dari itu juga kan 7 program Kementerian Agama kan, di antara adalah transformasi digital gitu kan. Betul. Saya juga wajar lah dari semua akses kan, ya semuanya kan, yang kita masih muda-muda mungkin bisa gitu kan, tapi yang sudahnya hampir mendekati limit Nah, gitu kan. maksudnya itu Pak. Gitu. Maksudnya itu yang sudah sepuh-sepuh kan lumayan juga untuk agak-agak terbata-bata juga gitu ya. Tapi jauh ini dari bagian kepegawaian siap untuk mendampingi Siap, gitu ya siap, Pak ya. Selalu Masya Allah keren. Kira-kira dari bagian kepegawaian nih Pak, biar para ASN kemudian semuanya gitu termotivasi untuk selalu bekerja itu apa nih? Untuk selalu memperbaiki diri, kinerja apa nih Pak, kira-kira? Silahkan diberi motivasi atau apa silahkan gitu. Boleh. Motifnya adalah gini aja ya. Waktu itu adalah ujian. Ya, betul. Quotes nih. Waktu itu adalah ujian. Waktu adalah ujian, catat. Dan kita harus mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Misalnya kayak Pak Betul. Musa. Waktu itu tidak akan terulang untuk yang kedua kalinya. Kan saya nggak mungkin itu 3 kali 4 kali Betul, jangan sampai. digunakan ini mungkin gitu ya Pak. Tapi nanti kalau dipanggil lagi jangan ini ya Pak. Jangan Siap. apa namanya bosan gitu. Kemudian apa lagi nih Pak? Boleh. Mungkin dari Pandi bisa nambahkan. Silakan Pak Andi tambahkan. Sebenarnya kalau motivasi ya, kalau kita kan untuk menasihati kan sebenarnya tidak berbahaya karena ada masih yang senior kita ya, mungkin yang di bawah kita malah kita mau berani ya mengambil masukan ya. Senior tuh udah Bingung ya Pak? otomatis mau tahu sendiri lah. Jadi Ada ya Pak. harus untuk memotivasi diri tuh mereka udah paham sendiri lah sebenarnya. Mulai dari apa namanya ya, kita bangun pagi subuh udah itu kalau pagi sholat subuh tapi jangan tidur lagi. Sebenarnya dari situ ya motivasi itu dapat pikiran sendiri. Dari situ kan motivasi kan untuk apa namanya, untuk bekerja tuh dimulai dari rumah, dimulai dari kita berpikiran jernih, kemudian kita udah punya rencana hari ini mau ngerjain apa. Baru kita implementasikan untuk kegiatan untuk yang akan kita laksanakan hari ini. Jadi dari rumah udah punya rencana nih, hari ini saya mau mengerjakan apa. Nah tuh quotes lagi nih dari Pak Andi nih. Mau ngerjain apa. Harus tahu apa yang akan kita lakukan tujuannya gitu ya Pak ya. Harus tahu. Kalau datang di sini terus Bengong doang kan susah ya Pak. kita nggak tahu apa yang dilakukan kan, ya kasihan juga gitu. Jangan sampai SKS digunakan ya Pak, itu susah gitu. Apalagi tadi pegawai itu kan. Kalau misalnya kita ada kerjaan hari ini juga, kita tidak semaksimal mungkin kita menggunakannya dan menyelesaikannya. Bisa jadi malam tuh kita harus ada sesuatu yang baru gitu harus kerjakan gitu kan. Numpuk lagi. Iya, ini males ya Pak. Sampuri yang sering ya tuh. Kan udah jonggrang dong kalau kayak gitu kan Pak. Kita kerjakan. Tapi mau nggak mau ya harus diselesaikan. Iya dong. Oke. Nggak diselesaikan ya Pak ya. Oke, terakhir nih Pak. Suka dan duka. Enggak, Adik, belum terakhir banget. Suka duka selama ada di bagian kepegawaian apa nih? Boleh cerita Pak? Banyak sukanya, banyak dukanya? Sebenarnya sih banyak sukanya juga. Sukanya begini ya. Ketika kita diberikan amanah oleh ASN itu kan, termasuk kenaikan pangkat, dan kemudian kita bekerja secara maksimal, termasuk yang mendampingi
sampai keluarkan SK itu, ketika SK itu turun, kita syukur. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Amanah yang telah disampaikan kepada kita itu alhamdulillah masih sudah turun. Dan juga nanti pasti yang pesan juga nanti akan sama. Sampaikan dulu gitu kan. Dan pasti yang pesan juga nanti akan alhamdulillah seperti itu. Kalau untuk masalah duganya, paling kita masalah ini aja sih, keluarga aja gitu kan. Ya, karena tugas gitu kan. Tetap kita sudah bikin schedule dengan keluarga, tapi dengan masa tugas kita tetap ada posko. Mau nggak mau ya, Ya, Pak. schedule. Dan juga yang pasti kita sering ya kalau mungkin Bu Evi pernah kan gitu. Kita hampir 1 bulan masalah P3K itu kan, tiap malam lembu. Masya Allah, iya ya Pak. Jadi kita kalau bahasanya gini, kalau orang UP itu pulang enggak malam itu kan yang hebat. Karena begini ya. Biasanya kan kalau kita dari pagi sampai sore kita kan ada itu masuk konsultasi dari daerah kan. Nggak mungkin maksudnya kita tidak menerima kan, pasti kita terima. Nah kerjaan kita sendiri sebenarnya belum digarap gitu. Digarapnya paling malam kayak gitu, kerjaan kita sendiri. Maksudnya ada orang datang, Pak, Iya, kita lagi sibuk. iya. Gini ya Pak ya. Iya. Pokoknya kita ya dari kepegawaian adalah pengen memberikan pelayanan prima, ya dari mereka juga ketika ada konsultasi kita terima dengan baik. Masya Allah. Saya bantu jawabannya dan kita kerjaan itu juga kita digarap dengan baik seperti itu. Keren. Nanti mau menambahkan? Selama ini Pak, boleh Pak ceritanya Pak. Jangan dipendam Pak, nggak boleh Pak. Nggak enak. Keluarin Pak. Keluarin aja Pak, silahkan Pak. Kalau di kepegawaian suka dukanya tuh emang macam-macam sih ya. Kalau tapi yang saya rasakan tuh banyak sukanya sih. Saya mencintai pekerjaan ini. Dan itu kunci ya. Kalau kita emang lebih banyak sukanya tuh berarti kita menikmati pekerjaan ini. Kita mencintai pekerjaan ini. Karena kalau kita tidak mencintai, menjadi beban buat kita. Iya dong, susah ya Pak. Menjadi Nggak ada passion nanti. dukanya. Ya, terutama kalau kita menghadapi masalah ya. Dengan masalah kalau kita bisa menyelesaikan tuh untuk nikmatnya ya bisa menyelesaikan dengan baik. Terus kita menemukan solusi. Karena perlu diketahui ya, kepegawaian itu seperti kamus berjalan. Jadi orang tuh mengingat kita tuh Bukti. solusi. Iya. Dan kita, Pokoknya nanya, iya. udah nanya aja ke Pandi, nanya aja ke Pak Iin gitu kan. Dan kita harus punya solusi. Dan solusinya kan harus cepat. Kalau nggak cepat kita nanti ada lagi tuh yang datang lagi tuh. Kita belum selesai. Kebayang sih Pak, sudah terlihat kayak sudah. Iya. Aduh, dan harus begini terus ya Pak. Iya. Nggak bisa dong begitu ya. Aduh, Masya Allah. Walaupun tambah tua ya senyum baik. Pokoknya mah gini aja udah, jadi jangan khawatir untuk semuanya. Kalau misalkan perlu berkonsultasi pun silakan ke bagian Iya. kepegawaian karena semua siap menyambut ya Pak ya. Iya. Dengan tangan terbuka. Terakhir Pak, harapan kemudian kira-kira ada pesan untuk sedulur Smart? Siapa yang mau menyampaikan? Iya. Mm-mm. Saya dulu masalah kerjaan dulu nih. Mhm. Sekarang kan untuk pengerjaan SKP triwulan 3 ya. Mhm. Triwulan 3 tuh bulan Juli sampai September 2024. Nah itu batas akhirnya sampai 30 November. Highlight ya, 30 November, sebentar lagi. Ini kan udah November nih. Mhm. Kemudian yang masih update nih, kalau sesuai jadwal ya, sesuai edaran Sekjen tuh untuk pengumuman kelulusan seleksi administrasi jadi kakak. CPPK ya Pak? Iya, 3 kali. Kalau nggak salah pengumumannya kan tanggal 10 sampai 11 November. Siap-siap lah untuk. Nah, enggak dipantau di kemenak.go.id Oke. atau di IG Kemenak RI. Ya, itu dari saya. Oke. Mau menambahkan? Boleh menambahkan sekiranya. Terkait masalah kenaikan pangkat ya. Kalau terkait masalah kenaikan pangkat sekarang kan sudah masuk periode, sebenarnya sudah masuk ke Januari nih. Karena untuk masalah Desember untuk periode Desember kan sudah selesai, sudah finish ya. Dan alhamdulillah semuanya SK sudah turun juga itu. Alhamdulillah. Walaupun TMT-nya 1 Desember, tapi SK itu sudah keluar gitu. Masya Allah. Dan itu sebenarnya kalau dulu kan harus diambil ke sini, sekarang enggak, dari yang bersangkutan itu bisa melihat dan bisa download gitu kan dari My ASN seperti itu. Jadi nggak usah. Iya, enggak usah. Iya, nggak usah. Sekarang sudah hebat, sudah luar biasa lah cepat. Tetap keren ya. Dan juga untuk masalah kenaikan pangkat untuk yang periode Februari 2025 sudah mulai dibuka kan dari tanggal 1 November sampai tanggal 31 November itu kan. Itu untuk adalah untuk periode untuk Februari 2025 gitu kan.
Jadi bagi mereka ada Bapak Ibu yang ingin Pak, silakan ya. Kalaupun ada sesuatu yang kurang jelas, silakan untuk konsultasikan kepada kami baik secara langsung atau secara tidak langsung. Jangan sampai ketinggalan ya Jangan Pak. sampai kita informasi. Tahu-tahu ujug-ujug habis. Dan juga tahu juga informasi juga mohon bantuan juga. Ketika ada informasi, mohon kalau guru swasta kan ada gurunya sendiri kan. Kadang-kadang Pak saya nggak tahu informasi, ibu nggak masuk guru. Begitu juga dengan ini dengan yang satu negeri. Kadang ketika kita memberikan informasi itu kan bukan Untuk one by one ya. harus ketentuan gitu ya Pak ya. Nah, kalau satker kan misalnya kepalanya gitu kan, kepala madrasah atau juga kepala kawan, mohon bantuannya ketika ada informasi dari kami, biar yang di bawahnya itu tidak ketinggalan informasi, tolong disampaikan. Terkadang Pak saya nggak tahu, emang nggak mungkin Pak menyampaikan satu persatu. Forum berapa ribu Habis dong nanti sayanya ya. paling lewat itu tidak lewat kepala atau seperti itu aja. Oke, pokoknya saling berbagi informasi juga ya Pak, sharing is caring, mantap. Terima kasih Pak Andi, kemudian Pak Irian Syah sudah ada di sini di Smart Podcast. Evi juga pamit aja langsung. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.